Kita akan melanjutkan eksposisi Roma 5, ya, ayat 1 sampai 11. Ya, sebetulnya pembacaan ini adalah dasar kekristenan, jadi tolong perhatikan benar-benar. Ya, silakan Pak. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Roma 5 ayat 1 sampai 11 seharusnya ini menjadi catatan buat orang Kristen ya. Menurut Paulus gitu ya, menurut Paulus di Roma 5 ayat 1 sampai 11 itu adalah dasar kekristenan. Ya. Kita harus paham Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, orang berbuat dosa itu berarti orang yang berhutang. Begitu kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, berarti itu dianggap hutang. Hutang harus dibayar. Ya. Orang melakukan dosa itu berhutang, hutang harus dibayar. Orang berdosa pada Allah berarti dia harus mati. Ya. Supaya enggak mati gimana? Dia harus bayar dengan darah. Nah, itu. Manusia seharusnya dibuat tidak boleh berdosa. Pengertian Yahudi, teologi Yahudi, setiap orang yang diciptakan Allah harusnya mengabdi dengan Allah, mengabdi kepada Allah dengan sempurna. Begitu melakukan kesalahan, berarti kamu mati seharusnya. Tetapi kenyataannya kamu tidak mati. Berarti kita berhutang. Kalau nggak mati kita berhutang. Kenapa? Ya karena nggak mati. Kalau nggak mau berhutang, ya mati ya. Sebetulnya begitu. Jadi Allah sebetulnya Allah yang kudus, Allah yang sempurna, sebetulnya tidak mau menerima sebuah kesalahan. Itu pola pikir Yahudi. Jadi begitu orang berdosa, orang itu mati seharusnya. Tetapi jika tidak mati, itu membuktikan bahwa seseorang menanggung hutang. Karena masih diizinkan hidup. Gimana caranya supaya orang itu tidak berhutang? Dia bayar dengan darah. Karena di dalam darah ada nyawa, ada hidup. Itu teologi Yahudi. Nah sebetulnya Roma 5 ayat 1 itu sedang menjawab
teologi Yahudi, ya, untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi sudah ada jawaban, gitu ya. Mereka berpikir dengan menyembelih darah domba itu sudah bayar hutang, selesai, gitu loh. Tetapi bagi orang non-Yahudi gimana? Enggak ada darah penebusan kan? Gitu loh. Ya. Jadi Roma 5 ayat 1 sampai 11 kita tidak bisa lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Dalam penjelasan sebelumnya, kitab suci menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini berarti dasar Abraham dinyatakan benar oleh Allah adalah percaya dalam arti taat. Ya, di Kejadian 15 ayat 6 itu bukti bahwa Abraham mau taat. Ya. Abraham percaya kepada janji Allah. Ia melangkah keluar Ur, bergerak ke negeri yang tidak dia kenal dengan segala tantangan hidup di depannya. Dia berperang dalam perjalanan itu ya. Dia berperang, mengalami tantangan, bertaruh nyawa loh. Berperang itu kan bertaruh nyawa. Halo? Yang namanya beriman kepada Tuhan, itu bertaruh nyawa sebetulnya. Ya. Bergerak ke negeri yang tidak dia kenal, dia berperang. Bahkan disuruh menyerahkan anak satu-satunya pun dia taat. Bapak Ibu, semua yang dilakukan Abraham ini sebelum ada perjanjian, sebelum ada hukum Taurat. Ya, jadi Abraham melakukan itu semua di luar konteks hukum Taurat. Ya. Semua dilakukan sebelum adanya hukum Taurat atau sunat sebagai simbol perjanjian. Inilah standar kebenaran orang percaya. Abraham percaya kepada Allah tanpa ada perjanjian atau hukum. Tanpa ada kontrak, dia berani melangkah. Tanpa ada kontrak, ikatan hukum. Abraham percaya kepada Allah. Dia enggak menyia-nyiakan hubungan baiknya sama Allah. Dia percaya sama Allah. Itulah iman. Itulah sebabnya, ya. Darah domba pendamaian disediakan Allah bagi Abraham sebagai pengganti Ishak. Halo, sebelum ada hukum. Kalau orang Yahudi Bapak Ibu menyembelih domba, menyembelih anak domba, itu dalam konteks hukum, diatur dalam hukum. Tapi kalau hukumnya itu belum ada, lalu Abraham menyembelih anak domba, itu dalam konteks apa? Halo? Ya dalam konteks iman saja, tidak ada konteks hukumnya belum jelas. Dia tidak melakukan sebagai aturan hukum. Dia Abraham tidak melakukan penyembelihan domba sebagai konteks hukum, di bawah hukum, karena hukumnya belum ada. Bisa ya dipahami ya? Tauratnya belum ada, hukumnya belum ada, tapi Abraham sudah nyembelih. Berarti Abraham menyembelih bukan dalam konteks hukum. Inilah model pendamaian bagi non-Yahudi. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak banyak bangsa. Bukan bangsa Yahudi saja, bapak banyak bangsa. Apa yang dilakukan Abraham, ya, di kemudian hari itu adalah prototipe pendamaian oleh Kristus untuk orang-orang yang tidak memiliki Taurat. Bisa dipahami? Ini Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub dan Esau. Ya. Abraham selain punya Ishak juga punya Ismail. Yakub inilah Israel.
di mana ada Yehuda atau Yahudi. Hukum Taurat Bapak Ibu itu hanya untuk orang Israel. Di mana orang Israel diberi aturan untuk berdamai dengan Allah itu darah domba. Itu untuk Israel. Tetapi pada saat Abraham mempersembahkan Ishak dan Allah ganti dengan domba, apakah domba itu masuk dalam aturan Yahudi? Tidak, kan belum ada ini. Pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, Yakub, Yehuda, Yahudi ini kan belum ada. Aturan itu belum ada. Ya. Tetapi Abraham sudah dibenarkan. Abraham sudah diberi domba pengganti. Abraham sudah diberi domba pendamaian. Betul? Ada domba menggantikan Ishak. Menurut Paulus, ya, Israel mendapatkan domba pengganti dalam hukum Musa, hukum Taurat. Ya, dalam konteks hukum Musa, Taurat. Di luar Israel, Allah memberikan pendamaiannya, ya, melalui tipologi Abraham yang diberi domba pengganti untuk Ishak. Dan ini berlaku untuk orang-orang di luar Israel. Paham ya? Kalau Yahudi, dia mendapatkan domba pengganti, pendamaian dalam konteks hukum Taurat. Kalau orang non-Yahudi, menurut Paulus, juga mendapatkan domba pengganti pada saat Abraham taat kepada Allah. Ini untuk orang-orang non-Israel. Ini simbol untuk kita, ini simbol darah pendamaian untuk kita. Tanpa Paulus menjelaskan ini, kita dapat domba pengganti enggak sebetulnya? Boleh enggak? Gini, kadang-kadang orang Kristen ini percaya, bondo percaya tapi enggak mikir gitu loh ya. Kalau tanpa penjelasan Paulus ini, boleh enggak kita, orang Indonesia, orang Jawa, orang Cina, mengklaim Yesus mati untuk kita? Boleh enggak? Mana penjelasannya? Ini loh penjelasannya. Boleh enggak ngaku-ngaku gitu? Yesus mati bagiku. Mana dasarnya? Paulus menjelaskan dasarnya Ishak. Allah memberi domba pengganti untuk Ishak. Ini untuk semua orang. Ini untuk banyak orang. Itu maksudnya. Kok bisa orang Kristen ngaku Yesus mati bagi dia? Yesus kan orang Yahudi. Betul, Yesus orang Yahudi. Tetapi jangan lupa, domba pengganti itu Allah sediakan untuk orang non-Yahudi. Dalam arti apa? Dalam arti percaya. Seperti Abraham percaya pada Allah, begitu kita percaya kepada Allah, kita mendapatkan domba pengganti seperti Abraham mendapatkan domba pengganti. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya, bapak banyak bangsa, bukan bapak orang Yahudi. Bisa dipahami? Kadang-kadang kita ini cuma bondo percaya kan. Kita telah ditebus oleh Yesus. Dasar ayatnya mana? Dasar teologinya mana? Ini loh dasar teologinya. Yesus mati bagi kita, orang percaya Allah. Ya, Yesus mati bagi kita, orang percaya Allah. Itu dipersamakan dengan Abraham, bukan orang Yahudi kan, belum ada Taurat juga, percaya Allah, diberikan pendamaian domba. Sama, kita juga, kita bukan orang Yahudi, tapi kita diperdamaikan dengan Allah, dengan cara Allah memberikan anaknya bagi kita.
Kenapa kok gitu? Ya karena kita percaya Allah. Kita tidak diberi hukum. Kita tidak diberi Taurat. Kita tidak bisa ngeklaim. Contoh, misalnya sekarang di Israel sana diberdirikan lagi bait Allah. Ada korban mezbah didirikan lagi kan? Emangnya kita bisa kalau berangkat ke sana mempersembahkan korban? Bisa? Tidak bisa, kita bukan orang Yahudi. Siapa kamu? Ngerti maksudnya? Kita tidak bisa memberikan domba pendamaian. Kita tidak bisa mempersembahkan korban domba pada saat kita tur ke Israel. Kenapa? Kita bukan Yahudi kok. Berarti kita ini tidak punya darah pendamaian sebetulnya. Secara Taurat kita tuh tidak punya darah pendamaian. Tetapi terpujilah Allah, di mana Abraham percaya kepada Allah. Dengan percaya Abraham kepada Allah, Abraham diberi domba pendamaian. Begitu juga pula dengan kita. Jika kita percaya pada Allah, di dalam nama Yesus, Yesuslah korban pendamaian bagi kita. Amin. Itu maksudnya. Jadi korban pendamaian kita itu tidak ikut-ikutan Yahudi. Korban pendamaian kita itu menurut Abraham, bapak banyak bangsa. Halo, sampai di sini paham ya? Ini berarti kalimat yang dibaca Pak Handoko tadi, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya kasih kelengkap ya, saya lengkapi kalimat ini. Kita yang dibenarkan, munculkan aja coba ayat itu. Ayat 1, 5 ayat 1. Ya. Kita yang dibenarkan karena iman, karena taat kepada Allah, bukan karena hukum ya. Karena bagi kita tidak ada hukum Taurat. Hukum Taurat bukan untuk kita. Kita yang dibenarkan karena iman, ya, karena taat kepada Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai domba korbannya. Kita berdamai dengan Allah Bapak Ibu, itu karena Yesus sebagai domba korbannya. Menurut kisah Abraham, menurut apa yang dikerjakan oleh Abraham, bukan hukum Taurat. Jadi kita nyambung mendapatkan darah sembelihan, kita nyambung mendapatkan darah pendamaian, itu dengan Abraham, bukan dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukan untuk kita. Kita nyambung dengan iman yang sama seperti Abraham. Abraham mau taat, aku mau taat. Disitulah kita mendapatkan domba pendamaian, Yesus Kristus. Ya, ini ajaran Paulus. Bapak Ibu, kita berdamai dengan Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Kita tidak bisa nyambung kepada Bapa. Meskipun Anda ngomong Yahweh, Yehova, siapapun dia, Anda tidak akan pernah bisa nyambung dengan Bapa jika Yesus tidak mati untuk Anda. Halo, tidak bisa. Karena tidak ada yang memperdamaikan. Bahkan seandainya pun Anda mampu beli kambing 10, Anda beleh semua, Anda tidak akan nyambung sama Bapa. Kenapa? Karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak berlaku. Penebusan kita hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Menurut iman Abraham, di luar konteks Taurat. Jadi bersyukurlah karena Yesus sudah menebus kita. Karena sebetulnya kita tidak punya darah pendamaian. Tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada konsepnya. Tidak ada konsep
untuk penebusan orang di luar Yahudi sebetulnya. Tapi Paulus menjelaskan, ada. Konsep penebusan itu di dalam nama Yesus, karena kamu percaya seperti Abraham percaya. Halo, bisa enggak paham sampai sini? Damai sejahtera, ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera di ayat ini adalah erin, yang artinya harmoni, rukun, tidak ada permusuhan akibat dosa, tidak ada permusuhan akibat kesalahan. Ya. Orang bermusuhan sama tetangga itu karena salah satu melakukan kesalahan, betul enggak? Yang disebut erin, kita bisa berdamai karena tidak ada kesalahan. Dianggap tidak ada kesalahan. Kenapa dianggap tidak ada kesalahan? Karena Yesus sudah melakukan pendamaian. Yesus yang memperdamaikan. Seperti orang Yahudi yang memiliki darah domba, kita dianggap benar karena taat kepada Allah melalui pengorbanan Yesus. Tidak ada permusuhan lagi. Berdamai dengan Allah. Benar-benar berdamai. Inilah sistem keadilan yang Paulus maksud. Setiap orang Bapak Ibu bisa percaya kepada Allah, tetapi tanpa darah domba, ya, tanpa darah domba, pendamaian seseorang masih dalam murka Allah. Saya ulangi ya, setiap orang bisa berdamai dengan Allah. Setiap orang boleh, mau berdamai dengan Allah, silahkan. Tetapi tanpa darah domba Yesus, ya, tetapi tanpa darah domba pendamaian yang dicurahkan oleh Yesus, seseorang itu masih dalam murka Allah. Meskipun kita mau taat. Contoh, saya mau taat kepada Allah. Saya mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Apa bisa? Tidak bisa kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Saya mau taat kepada Allah. Itu bagus, baik. Tapi apakah benar-benar kita bisa berdamai dengan Allah? Tidak bisa. Karena dosa-dosa yang lama saya masih ngutang, masih ada, masih belum selesai. Paham maksudnya ya? Saya mau bertobat sekarang, saya mau taat Tuhan sekarang. Nah, hidup saya sebelum sekarang jatuh bangun dalam dosa. Itu kan belum selesai. Benar enggak? Sekarang saya mau taat Bapak. Tuhan senang, Bapak senang. Tetapi tidak bisa berdamai. Kenapa? Kamu belum bayar hutang. Hutangmu yang lama-lama itu masih ada. Jadi sebaik apapun seseorang mau hidup dalam Allah, tidak mungkin bisa tanpa darah yang dicurahkan Yesus. Karena Yesuslah yang menyelesaikan dosa-dosa kita yang kita lakukan pada masa kebodohan. Itu maksudnya. Yesuslah darah domba bagi kita. Di luar konteks Taurat. Bahkan dialah korban yang sesungguhnya. Karena yang namanya domba embek tidak mungkin bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah manusia itu sendiri. Manusia yang berdosa, manusia yang harus mati. Yesus mati bagi kita. Itulah yang membuat kita beroleh kesempatan untuk taat kepada Allah. Tanpa Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu, tanpa darahnya tercurah menanggung dosa kita, kita mau taat seperti apapun, kita belum berdamai dengan Allah. Karena hutang kita masih numpuk, belum selesai. Halo, bisa dipahami enggak? Khotbah malam hari ini, saya jelaskan seperti ini, supaya jangan merasa Anda dengan gagah perkasa sendiri masuk surga. Tidak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa Anda menemui Bapak jika masih punya utang. Anda mau taat, amin, itu bagus. Tetapi sebelum Anda taat, Anda harus beresin hutang dulu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Jangan pernah melupakan Yesus. Allah itu enggak akan pernah jadi Allah kita kalau Yesus tidak mati buat kita. Halo?
Jangan sok, ya Bapa, ya Elohim, ya Yahweh. Jangan sok begitu. Nggak ada artinya kalau Yesus tidak mati buat kita. Dia nggak akan pernah jadi Allah kita. Kita nggak pernah berdamai dengan Allah kalau Yesus nggak mati buat kita. Halo. Ini penting. Karena kadang-kadang orang yang mau hidup kudus ini merasa dengan kekudusannya bisa mencapai Allah. Tidak bisa. Jangan sombong. Inilah kasih karunia Allah. Kemurahan Allah dinyatakan saat kita masih mendukakan hati Allah. Ya, inilah kasih karunia Allah. Kemurahan Allah ini diberikan pada kita saat kita masih mendukakan hati Allah. Saat kita masih banyak melakukan dosa. Saat kita masih ngawur hidupnya. Yesus sudah mati buat kita. Itu kemurahan Allah. Ya. Tolong dibaca pasal 5 ayat 7 sampai 8. Dibaca lagi yuk. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ngerti enggak ayat ini? Kita bisa saja mau berkorban bagi orang yang baik terhadap kita. Betul? Kita mau berkorban buat orang yang sudah baik sama kita, yang sudah sering nolong kita. Kita mau berkorban untuk dia yang sudah menolong kita. Bisa, betul enggak? Tetapi sesaleh apapun seseorang, sulit bagi kita untuk berkorban bagi orang saleh itu jika enggak ada hubungan. Betul? Betul enggak? Kita punya tetangga saleh, rajin ibadah, baik suci dan ya baik hati dan tidak suka berbohong. Nah itu ya, saleh kan? Tapi apakah kita mau mati untuk tetangga kita yang saleh itu? Enggak ada urusan loh kita, betul? Mau mati untuk tetangga yang saleh ini? Enggak. Sesaleh apapun orang, kita enggak mau mati buat dia. Oh enggak ada hubungan kok. Ngerti maksudnya ya? Nah, tetapi bagi Allah, melalui Yesus telah berkorban bagi kita saat kita masih kafir. Orang mau mati bagi orang yang sudah menolong dia. Orang tidak mau mati bagi orang saleh. Sesaleh apapun orang itu, orang tidak mau mati buat dia karena nggak ada hubungan. Tetapi Allah, saat kita masih resek, waktu kita masih berdosa, waktu kita belum hidup saleh, dia sudah menyerahkan anaknya buat kita. Itu loh kebaikan Allah. Halo. Jadi jangan merasa kamu bisa mendapat, gini ya, jangan merasa kita bisa mendapatkan surga karena kuat gagah kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Allah menyerahkan anaknya pada saat kita masih penuh dosa. Allah menyerahkan anaknya pada saat kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Allah. Itu loh kemurahan. Halo. Bapak Ibu, melalui Yesus yang telah berkorban bagi kita saat masih kafir, saat masih mendukakan hatinya. Yesus telah mati buat kita. Inilah kasih karunia. Jadi jangan merasa bisa mendekati Allah dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena pada saat kita masih berdosa dan tidak punya darah pendamaian, kita tidak bisa mendekati Allah. Meskipun kita mau niat jadi suci, mau jadi benar, tidak bisa. Kenapa? Karena kita semua manusia pernah berbuat dosa. Itu berarti kita semua manusia berhutang. Kalau nggak ada yang mati buat kita nggak pernah bisa berdamai dengan Allah.
Kita tidak pernah bisa taat dengan Allah jika Yesus tidak mau mati buat kita. Selesai, binasa kita. Halo. Hutang nyawa, bayar nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Yesus mati mencurahkan darahnya buat kita. Itu sebagai pembayaran nyawa kita sebetulnya. Tanpa itu kita tidak bisa mendekat Allah. Meskipun kita manggilnya Bapak, Elohim, atau Yahweh, atau siapapun. Tidak urusan, Anda tidak pernah mengenal Allah yang benar. Anda tidak masuk hitungan. Ini loh kemurahan. Makanya jangan melupakan Yesus. Yesus Tuhan kita karena dia telah membeli kita dengan darahnya. Itu Tuhan maksudnya. Kita ini bukan, gini loh, kita ini manusia gak bisa berhubungan dengan Allah langsung. Gak bisa. Harus ada perantara yang namanya Yesus. Kalau dia sudah mencurahkan darahnya buat kita, salahkah kita mempersembahkan hidup kita buat dia? Salahkah kita mengabdi kepadanya yang telah membeli kita dengan nyawanya? Makanya dalam kekristenan tidak bisa melupakan Yesus. Langsung Allah gitu, tidak bisa. Dikit-dikit langsung Bapak gitu. Tidak bisa Bapak, Ibu, tidak bisa. Kita harus ingat ya, kenapa saya sampaikan ini, kita harus ingat kitab Roma itu kitab yang mewakili kita sebetulnya. Karena Paulus menulis kitab Roma itu kepada jemaat Roma yang kebanyakan berasal dari orang kafir, yang kebanyakan berasal dari orang non-Yahudi. Ya, tema utama kitab Roma kalau Anda ingat dulu belajar Biblika, ya kitab Roma, tema utama kitab Roma adalah Injil Kristus untuk keselamatan semua orang, bukan hanya Yahudi, semua orang. Ya. Injil Kristus untuk keselamatan semua orang. Tanpa Injil Kristus, kita tidak pernah masuk hitungan. Karena nggak ada hukum yang bisa mendamaikan kita. Hukum itu hanya untuk orang Yahudi, bukan buat kita. Pendamaian darah domba itu hanya untuk orang Yahudi, bukan buat kita. Kalau Yesus mati buat kita, karena kita percaya Allah, darah itu buat kita. Bersyukurlah kita, Paulus menjelaskan ini. Kita baca yuk. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Abraham dikatakan orang benar. Kalau kita percaya seperti Abraham percaya, kita dinyatakan juga sebagai orang benar. Kalau Abraham orang benar, diberi darah domba pengganti Ishak, kita juga yang percaya kepada Allah diberi ya darah domba pengganti Yesus. Itu teologi Paulus yang untuk menjelaskan bahwa kita semua non-Yahudi juga mendapatkan pendamaian darah domba juga, tapi darah domba Yesus, bukan darah domba hewan. Itu maksudnya. Bersyukurlah kamu, karena kamu percaya Allah di dalam nama Yesus. Dengan Yesus mati buat kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi jangan merasa kuat dan gagah sendiri mendekati Tuhan. Kamu butuh darah itu. Amin. Paulus paham yang dimaksud Yesus menjadikan segala bangsa muridnya tanpa harus mempersulit dengan sunat dan tradisi. Seseorang bisa menjadi murid Yesus untuk belajar bagaimana menjadi suci hatinya. Bisa. Ya. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Dengan percaya Yesus kita diperdamaikan dengan Allah dan kita mengerti bagaimana menjadi suci hatinya. Jelas keselamatan adalah masalah batin.
Ya, bukan masalah sunat jasmani, termasuk tradisi makan dan tradisi luar seperti Yahudi. Enggak, kita ikut Yesus belajar memahami pola pikirnya, belajar memahami batinnya. Karena batin Yesus inilah yang berkenan di hadapan Allah. Baru bisa. Halo. Kalau kita tidak percaya Yesus, mau sesuci apa kita tertolak. Sesuci apapun kita, tanpa darah Yesus, kita ini tertolak. Sekali lagi, kenapa? Karena di masa lalu kita sudah jatuh bangun dalam dosa, dan dosa itu adalah hutang yang belum dibayar. Tidak bisa damai dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hidup kita sekarang? Setelah memahami hal ini, kita seharusnya sadar, bukan kuat gagah kita yang menyelamatkan kita. Bukan sok-sokan kita mau hidup kudus yang menyelamatkan kita sebetulnya. Mau hidup kudus itu boleh, harus bahkan gitu ya. Tapi gak usah sok lah. Gak usah sok moralis. Ya. Karena sebelum kita bisa jadi kudus, kita tuh butuh darah pengudusan, kita tuh butuh darah pendamaian. Sebelum kita mengerti bagaimana hidup suci, kita tuh sudah jatuh dalam dosa. Dan ini perlu diselesaikan dengan darah domba, yaitu Yesus. Tanpa ini nggak bisa. Ya, Yesus mengorbankan dirinya sebagai domba pendamaian saat kita masih dalam murka Allah. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Jadi tanpa inisiatif Allah, tanpa kerelaan Yesus menjadi korban, kita gak akan pernah selamat. Meskipun kita kepingin selamat. Halo. Ada konsep yang harus kita pahami. Ada konsep yang harus kita pahami. Beberapa orang mengkritik, beberapa orang dari seberang mengkritik konsep ini. Lah yang salah si A kok yang mati si B. Ngerti maksudnya? Yang berdosa David kok yang mati Yesus. Itu gak adil. Dari sudut pandang yang berdosa David, yang mati Yesus, itu memang tidak adil. Kalau itu ditetapkan Allah secara sewenang-wenang. David berdosa, yang mati Yesus. Kita semua berdosa, yang mati Yesus. Yesus mau enggak mau, harus mau. Itu enggak adil. Betul enggak? Itu sewenang-wenang Allah. Tapi Allah kan enggak begitu. Allah mengutus anaknya dengan kehendak bebas. Dan Yesus naik ke salib. Dia rela menjadi korban bagi kita. Dia mengasihi kita, dia rela menjadi korban buat kita. Ada adilnya di mana? Gitu loh. Kalau pihak sebelah, gitu ya, ada seseorang, saya lihat di TikTok, dia menyerang kita karena itu. Masa adil Allah? Wong yang berdosa si A, yang mati si B. Ya kalau cuma dilihat dari sisi itu aja ya enggak adil. Tetapi masalahnya, Yesus mengorbankan dirinya. Dia mempersembahkan dirinya buat kita. Dia mengasihi kita. Yesus ini mengasihi kita. Dia merelakan dirinya buat kita. Apa salah? Halo? Enggak ada salahnya. Halo? Saat seseorang suami yang mencintai istrinya, mau mati buat istrinya, kerja keras banting tulang buat istrinya, apa salah? Apa ndak adil? Makanya saya katakan, kasih itu melampaui keadilan. Benar enggak? Hidup bersama. Ya, suami istri hidup bersama. Segala masalah yang ada dihadapi bersama. Suka duka bersama. Betul enggak? Tetapi pada saat ada saat-saat kritis gitu ya. Di mana seseorang misalnya diuber-uber,
kewajiban gitu. Yang laki yang maju. Mama masuk. Biar aku yang dicaci maki, biar aku yang direndahkan, biar aku yang dihina. Salahnya di mana? Suami berkorban buat istrinya. Yang dicintainya. Ngerti maksudnya? Sama, Yesus mati buat kita itu karena cinta. Bukan karena kewajiban Allah. Allah tidak pernah maksa. Kalau Anda mau teliti, pada saat Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tidak ada dikatakan Bapak menjawab, enggak, harus, enggak ada loh. Benar enggak? Pada saat Yesus, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Bapak diem. Ngerti maksudnya diem? Terserah kamu, Sus. Yesus taat. Dia merelakan dirinya masuk ke salib. Bapak tidak pernah maksa. Itu sebabnya Bapak memuliakan dia. Kalau Bapak memuliakan dia, tidak salah kita memuliakan dia. Sebetulnya begitu. Jangan merasa hebat langsung ke Bapak tanpa Yesus. Yesus memang mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Betul, kita memang fokus doa kita memang ke Tuhan, ke Bapa, memang. Tetapi selalu akhiri doa kita, di dalam nama Yesus aku berdoa. Maksudnya apa? Aku bersekutu dengan putramu yang telah mengasihi aku, yang berkorban buat aku mau sepakat, aku mau taat seperti dia taat. Itu loh baru didengar Bapak. Kalau enggak mungkin. Anda enggak bisa menghampiri Tuhan sendiri, merintil, tanpa merasa perlu penebusan, tanpa merasa melalui Yesus. Enggak bisa. Enggak bisa. Bapak Ibu, sekarang kita sudah dalam keselamatan Allah, tetapi kita wajib mempertahankan keselamatan itu. Jangan sampai Allah yang telah mengasihi kita itu melihat kita menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan sampai. Kita yang sudah ditebus, dididik ya untuk jadi benar. Ya. Kita yang sudah ditebus, dianggap benar, itu berarti dididik untuk jadi benar-benar benar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Melecehkan kemurahan Bapa, melecehkan kasih Yesus pada kita. Ya, kita baca yuk Ibrani 10 ayat 25 sampai 26. Ibrani 10 ayat 25 dan 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jelas? Jangan hindari pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena di dalam pertemuan-pertemuan seperti inilah kita saling menasehati, terutama dengar khotbah. Itu menasehati, khotbah ini menasehati sebetulnya. Firman Tuhan itu menasehati supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak melakukan dosa yang sama, itu lagi, itu lagi. Kalau kita sudah mengerti kebenaran tapi kita terus melakukan dosa, ya suatu saat Tuhan akan lihat, oh kamu menginjak-injak darah kasih karunia. Ayat 29 kita baca. Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengenal kasih karunia, tapi terus melakukan dosa, hidup dalam dosa, Anda dianggap menginjak-injak kasih karunia. Anda dihukum loh. Jadi jangan pikir orang Kristen itu terlepas dari hukuman. Lah kalau hidup seenaknya, ya tetap dihukum. Ini ayatnya ada. Halo.
Jadi tidak ada kepastian. Ya. Di dalam kekristenan tidak ada kepastian. Halo? Kalau orang Kristen pasti masuk surga, sudah tidak perlu iman. Dibutuhkan iman karena memang tidak ada kepastian. Kita harus taat, kita harus tekun, kita harus setia sampai pada akhirnya. Baru benar-benar benar. Tapi kalau percaya Yesus Tuhan pasti masuk surga, itu sebuah kepastian. Ya buat apa beriman? Halo? Buat apa taat? Hidup seenaknya aja kayak orang dunia. Karena tidak ada kepastian. Masih ada hakim. Ya, masih ada hakim. Kalau kita mati, masih ada hakim yang memutuskan. Yang namanya adanya hakim itu kan bukan kepastian, benar enggak? Kalau kepastian itu enggak perlu hakim loh, kita pasti masuk surga kok ngapain ada hakim lagi? Hakim yang memutuskan kita ke surga atau kita ke neraka. Sungguh-sungguhlah Bapak Ibu. Ya, sungguh-sungguhlah. Karena kita harus berjuang. Ya. Sudah seharusnya kita belajar mendengar komando Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berusaha bertekun dengan arahan-arahannya. Tahan menghadapi ujian dan tetap berpengharapan. Ini loh keselamatan yang harus dikerjakan. Kalau segalanya sesuatu sudah pasti, kalau keselamatan itu pasti, ya enggak usah dikerjakan. Benar enggak? Kadang-kadang orang Kristen kepikirannya kebalik. Kalau saya membaca surat-surat Paulus ini, lalu mendengar pengajaran yang menyatakan Paulus mengajarkan begini, kasih karunia itu pasti masuk surga. Heran dari mana? Ini harus saya sampaikan supaya kita ingat, kita masih punya tanggung jawab mengerjakan keselamatan. Karena belum pasti. Kalau sudah pasti, tidak usah dikerjakan, pasti sudah selamat. Benar enggak? Kan logikanya begitu. Bapak Ibu, Paulus tidak menarik orang asing jadi Yahudi, tetapi hidup seperti Yesus, berkenan kepada Allah. Meskipun secara tradisi berbeda dengan ajaran Farisi yang kaku. Paulus paham, mengikuti Yesus berarti tidak beragama Yahudi atau menjadi Yahudi secara harafiah. Tetapi mengelola batin seperti Yesus. Yesus memang orang Yahudi, tetapi tindakannya, perbuatannya berbeda dari Yahudi yang kaku, yang legalis. Kita disuruh, ya kita diarahkan oleh Paulus untuk menjadi seperti Kristus secara batin, bukan secara tradisi. Karena kita tidak masuk Yahudi. Kalau Anda mau masuk Yahudi silahkan. Anda harus proseli dulu. Tetapi kalau percaya Yesus, tidak perlu melakukan tradisi. Tapi ikutilah pola pikir Yesus. Bagaimana Yesus hidup, itu bisa. Paulus mengajar. Ya, Paulus mengajar kita, orang non-Yahudi ini mendapatkan kemurahan. Jangan sia-siakan. Mereka yang ngaku anak Allah mendapatkan hukum 613 perintah. Ini tidak mudah. Lah kita loh cuma disuruh percaya, taat, setia, kok enggak mau? Halo? Jadi Yahudi itu ribet. Bersyukurlah kepada Yesus yang tidak membuat kita jadi ribet hidup. Kita merdeka, enggak terbelenggu. Tapi bisa selamat. Wah, kan enak. Tapi ya sekali lagi, perjuangan itu tidak mudah. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya mengenal SK kurang lebih 7 tahun yang lalu. Sebelumnya saya pastikan dulu bahwa kesaksian ini bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, tapi benar-benar yang sudah saya hidupi. Dan saya ingin sekali apa yang saya alami juga dialami saudara saya yang ada di gereja ini maupun yang di luar sana. Jadi
selama 7 tahun ini tidak ada satu hari pun saya lewatkan tanpa berdoa dan mendengarkan seri khotbah. Karena bagi saya pengajaran SK ini membuat saya lebih mengerti, membuat saya lebih jelas. Karena di SK ini juga akhirnya saya mengerti bahwa Alkitab mengartikan Alkitab. Kebanyakan ya, paradigma saya yang lama kan istilahnya banyak pembicara yang hanya mengambil satu ayat, istilahnya ayatiah ya. Suatu contoh yang paling simpel yang sering kali kita dengarkan, bahkan kita perkatakan, ayat yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dulu ayat ini kan menjadi salah satu favorit buat saya, terutama untuk mendoakan orang-orang, ya kan? Tapi setelah di SK ini kita diajari bahwa minimal kita usahakan membaca Alkitab itu satu perikop. Setelah di SK ini akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya itu untuk kesembuhan jiwa. Ini salah satu contoh ya. Jadi masih banyak lagi ayat-ayat yang memang seharusnya kita minimal harus satu perikop. Dan di SK ini juga saya akhirnya mengerti bahwa Injil yang murni tidak ada satu kata-kata pun yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk kebutuhan jasmani maupun di dunia ini pasti selalu endingnya kekekalan. Jadi ya kalau kita dengar masih banyak gereja yang mengajarkan, memberitakan istilahnya untuk kenyamanan di dunia, ya kita berdoa aja lah buat mereka. Yang pasti saya sangat berharap kayak pertanyaannya ya, kayak saya sudah melakukan sungguh-sungguh selama 7 tahun mengenal SK. Pertanyaannya apakah masalah sakit penyakit enggak ada? Oh tidak. Bahkan masalahnya boleh dikatakan lebih berat daripada masalah yang belum pernah saya alami. Tapi selalu ada jalan, ada solusi, dan endingnya maaf ya, bukan untuk kesombongan, berkatnya juga lebih mantap. Seperti yang Bapak Gembala senior kita yang seringkali disampaikan, kalau Injil murni yang disampaikan, kita tidak usah menyuruh orang untuk ayo masuk Kristen, ayo ke gereja. Injil itu sendiri yang akan mengejar kita, itu yang saya alami. Jadi oh iya benar ya, oh iya. Jadi saya juga sangat bersyukur ada di komunitas ini. Saya juga berharap saudara-saudara saya, teman-teman saya, ayo lebih sungguh, lebih giat. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, yang pasti kita ini kan nunggu giliran. Yang saya khawatirkan tahu-tahu dipanggil yang jemput tidak kenal, ya kan susah. Apakah saya misalkan dipanggil saat ini sudah siap? Belum siap, sangat jauh sekali. Tapi saya mau minimal, saya yakin Tuhan melihat kesungguhan hati saya, melihat proses yang saya jalani, dan juga yang saya dapatkan juga, kalau kita mengikuti pengajaran SK ini selama mungkin 2-3 tahun kita tidak berubah, lebih baik kita tidak usah ikut lah, berarti salah, yang kita dengarkan salah. Ini ilustrasinya yang disampaikan oleh Pak Eras. Kalau misalkan kita kuliah di
ngambil jurusan sastra Inggris, kuliah 3 tahun, 4 tahun, tapi kita lulusnya bisanya hanya bahasa Batak, berarti ada yang salah. Demikian juga yang kita tekuni, yang kita perjuangkan untuk ikut HOT setiap Kamis, seri khotbah setiap pagi, juga setiap minggu. Kalau kita tidak berubah berarti kita ada yang salah. Itu yang saya alami. Dan juga maaf, Pak, saya pinjam bahasanya ya. Beliau ini kakak rohani saya, hampir setiap hari saya komunikasi dengan beliau. Tuhan Yesus ini sudah menebus dosa kita, semua umat manusia. Diilustrasikan sama beliau, misalkan saya ini punya utang dengan Pak David. Saya tidak bisa bayar, yang menyelesaikan utang Pak Tony. Utang saya lunas, berarti saya sudah tidak punya utang. Tapi jiwa saya, karakter saya yang suka ngutang ini, yang bisa menyelesaikan hanya saya. Orang lain tidak bisa. Demikian juga Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita, tapi untuk lebih jauhnya, untuk kita hidup kudus, hidup suci, ya kita harus berjuang sendiri. Jangan tertawa, saya ini redek loh Kosan. Jadi apa ya, sekali lagi saya sangat berharap teman-teman di gereja, khususnya komunitas yang sudah diizinkan Tuhan ini, juga teman-teman yang ada di luar sana, ayo kita lebih sungguh lagi, karena ya tanpa berjuang omong kosong kita bisa selamat. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih Pak David, Pak Tony juga semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.